Mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut ijazah palsu Jokowi, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Denny Yosua di Polda Metro Jaya. Renata, hari ini Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damani kan diperiksa. Apa yang sebenarnya ingin didalami penyidik Polda Metro Jaya, Renata? Ya, Radi, tentu ini berkaitan dengan peristiwa atau dugaan peristiwa pidana yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, seperti pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Kalau kami konfirmasi juga tadi kepada Freddy Damani, Waketum Relawan Projo, ada sebanyak 42 pertanyaan termasuk terkait dengan identitasnya dan juga substansi. Kalau mengenai substansi ini sebenarnya tadi Freddy mencontohkan bahwa apa yang ia konfirmasi adalah karena pengalamannya pernah berada dalam satu forum di sebuah program di sebuah media berhadapan dengan beberapa terlapor. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Freddy Damani, benar atau tidak ini disampaikan oleh beberapa terlapor yang memang pernah bersama dengan dia atau terlibat dalam satu forum yang sama. Radi dan juga saudara, tadi juga sempat disampaikan bahwa Freddy sudah mengetahui ada 12 nama yang diduga akan menjadi tersangka. Karena sebelumnya kita tahu ada 4 terlapor, namun kemudian ini berkembang menjadi 12 nama. Beberapa diantaranya ini ada Roy Suryo, kemudian juga Rismon Sianipar, dan Tifausia Tia Suma. Menurut Freddy sebenarnya dengan status hukum, tahapnya ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan, maka Freddy merasa ini sudah tidak lama lagi akan ditetapkan tersangka. Dan melihat dari 12 nama itu, kita pasti harus menunggu lagi keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya mengenai nama-nama yang kemudian disampaikan ini diduga akan menjadi calon tersangka. Radi dan juga saudara, selain Freddy Damani juga ada satu saksi lagi, saksi pelapor yang turut diperiksa oleh penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia adalah Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara. Ia juga ditanyai puluhan pertanyaan dan kemudian ia juga mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan begitu ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong begitu ya. Nah, ini yang kemudian juga disampaikan oleh Andi Kurniawan kepada penyidik. Cukup lama tadi pemeriksaannya dari pukul 11 hingga sekarang ini tadi baru saja Andi Kurniawan keluar sekitar pukul 6 tadi. Jadi dihitung-hitung ada prosesnya 7 jam. Jadi memang cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik dan menurut kuasa hukum dari Andi Kurniawan ini menunjukkan profesionalisme dari penyidik begitu. Nah, selain itu Radi dan juga saudara, ada satu peristiwa yang cukup menarik juga yang ingin kami sampaikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tadi ada Wamen Desa PDTT, mantan Wamen Desa PDTT maksud kami, yang juga datang untuk melakukan pemeriksaan awal. Pak Iman Raharjo ini menjalani pemeriksaan awal setelah sempat menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya ini terkait dengan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga dugaan tindak pidana pemerasan khusus. Kita melihat bagaimana ini nantinya Polda Metro Jaya akan memproses keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dari saksi-saksi tadi. Radi. Ya, Renata, hari ini ada Freddy Damani, Wakil Ketua Umum Projo, lalu ada mantan Wamendes PDTT gitu ya, yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Nah, selanjutnya dari pihak-pihak terlapor, apakah ada rencana juga untuk diperiksa kembali dan dengan meningkatnya status penyidikan saat ini menjadi status perkara menjadi penyidikan saat ini, yang tadi juga sudah disinggung, sepertinya akan ada tersangka dalam waktu dekat. Akankah ada pengumuman kapan tersangka diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya, Renata? Ya, Radi, tentu ini yang juga kami masih tunggu konfirmasinya dari penyidik Polda Metro Jaya karena sudah ada beberapa saksi dari pelapor yang diperiksa oleh Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk hari ini. Tadi kami sempat menanyakan kepada Freddy Damani apakah ada potensi ia akan kembali dipanggil ataupun saksi-saksi terlapor akan dipanggil ataupun mungkin akan dikonfrontir baik keterangan dari saksi terlapor maupun pelapor. Namun ini memang masih tergantung dari penyidik lagi bagaimana kemudian nanti penyidik akan menyidik kasus ini
Dan kalau tahapnya sudah naik ke penyidikan, Freddy merasa ini dalam kurun waktu dekat akan diumumkan siapa tersangkanya. Sampai saat ini dari 4 terlapor sudah berkembang ada 12 nama yang sudah beredar. Tentu ini yang perlu dikonfirmasi lagi ke pihak kepolisian apakah benar 12-12-nya atau mungkin masih akan diseleksi terlebih dahulu. Ini yang tentu juga masih membutuhkan penyidikan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Radi. Baik, Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Denny Yosua melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih.